Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita kalau kita boleh sama-sama datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan sebagian perenungan firman yang saya beri judul yaitu Mempelai Kristus. Sebuah perenungan firman yang terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu bisa menyimak lewat layar LCD. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, menganduklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Bapak Ibu Saudara, lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang kita miliki, kita akan mengetahui sebuah pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Apakah itu? Pesan penting yang Tuhan mau supaya kita ketahui adalah bahwa Tuhan itu sangat dan teramat mengasihi manusia. Kalau kita baca Alkitab sejak kitab pertama sampai kitab terakhir, kitab Wahyu, memang ceritanya bisa beragam, berbeda-beda. Tetapi kalau kita merenungkan firman itu, maka ada sebuah kesimpulan. Ada sebuah benang merah yang kita bisa ambil. Bahwa sejak semula, saya garis bawahi, sejak semula, Tuhan itu punya rencana agung. Tuhan punya rencana besar. Tuhan punya rencana khusus buat manusia, buat kita. Kenapa? Alasannya karena manusia adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan. Manusia punya tempat yang khusus di hati Tuhan. Sejak kitab pertama, pasal pertama, dan itu dicatatkan di ayat yang ke-27. Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Coba berhenti sebentar. Ketika kita merenungkan ayat ini, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, kita dijadikan oleh Dia segambar dan serupa dengan Dia. Ini bukan sesuatu yang main-main. Ini sesuatu yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak berlebihan kalau saya mau katakan bahwa karya Allah yang paling agung, karya Allah yang paling indah, karya Allah yang paling mengagumkan tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Bila dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Mungkin kita kagum dengan karya ciptaan Tuhan. Contoh, ketika kita lihat matahari. Matahari sejak Tuhan ciptakan di hari yang keempat. Sampai sekarang belum pernah berhenti untuk bersinar.
Itu matahari terus bersinar. Bersinar terus. Ini yang bikin jemurannya ibu-ibu pada kering. Ini matahari ciptaan Tuhan. Itu matahari yang gedenya minta ampun. Bumi kita aja udah gede. Ini matahari berlipat-lipat. Kalau kita lihat matahari, wow. Karya Tuhan ini begitu ajaib dan mengagumkan. Kalau seandainya malam hari saudara melihat ke atas ke langit. Lalu tepat pada saat bulan purnama. Wow, keren banget ya bulan ini ya. Sampai-sampai ada pemuda yang kalau memuja kekasihnya. Wajahmu begitu indah seperti bulan purnama. Kalau kita lihat bintang yang begitu banyak yang jumlahnya miliaran, ini keren banget ciptaan Tuhan. Atau saudara pernah ke tempat wisata baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Wah, indah banget ya. Keren banget. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa saudara dan saya adalah ciptaannya yang paling diidam-idamkan. Kita adalah harta kesayangannya, kita paling mulia di hadapannya. Sehingga sampai pada ujungnya ketika kita membaca kitab Wahyu, di situ banyak diulas bahwa Tuhan merindukan satu hubungan yang paling spesial. Satu hubungan yang paling ideal, paling pribadi dan ini eksklusif. Yaitu apa? Muncullah satu kata, yaitu mempelai. Saudara dan saya adalah mempelai di mata Tuhan. Ketika kita membicarakan mempelai di mata Tuhan, ini menggambarkan satu persekutuan yang sempurna. Untuk selama-lamanya kita menikmati kemuliaan Allah. Luar biasa. Saudara, saya yakin ketika saudara mendengar kata mempelai, maka pasti saudara akan ingat mempelai hubungannya erat dengan pernikahan. Kalau ada mempelai, oh ini pasti ada pernikahan nih, ada acara pernikahan. Atau kalau mendengar kata pernikahan, oh pasti ada mempelainya. Mempelai pernikahan itu menggambarkan suasana sukacita. Suasana yang begitu ditunggu-tunggu, suasana yang begitu menggembirakan buat sepasang kekasih. Dan saya yakin orang yang masuk dalam pernikahan adalah orang yang punya hubungan yang spesial. Tidak mungkin kalau seandainya ada di antara kita di sini, ya, ada muda-mudi yang bersebelahan misalnya, lalu kenalan hari ini, lalu diajak nikah. Itu sesuatu yang mungkin terjadi, tapi itu kan bukannya sesuatu yang umum dan lazim. Tapi orang yang masuk dalam pernikahan adalah orang yang punya hubungan yang pribadi dan hubungan spesial. Dan lewat Alkitab kita tahu bahwa kita gereja Tuhan. Gereja bukan fisik bangunan, tapi kita pribadi. Adalah orang yang digambarkan, dianalogikan dalam pikiran Tuhan. Yaitu adalah mempelai wanita. Sedangkan Yesus Kristus adalah mempelai pria. Dan saya yakin saudara pun pasti akan paham bahwa yang namanya mempersiapkan pernikahan itu tidak bisa mendadak. Untuk memasuki sebuah pernikahan perlu ada persiapan, perlu ada persyaratan-persyaratan. Sebagai orang yang sehari-hari banyak di kantor gereja, saya ngerti betul namanya pasangan muda-mudi tidak mungkin tiba-tiba datang ke gereja, ketemu dengan Pak Wahyudi atau sekretaris gereja, Ibu Melati, Bu, Pak, saya mau menikah. Oh ya, kapan? Minggu depan. Kok mendadak banget? Gak mungkin, gak bisa tiba-tiba seperti itu. Perlu ada persiapan yang cukup panjang. Oh ini ada persyaratannya, harus melengkapi ini, itu. Belum lagi ngurus persiapan ini. Wah, cukup banyak yang harus dipersiapkan. Kenapa? Karena pernikahan adalah sesuatu yang serius. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan itu sangat-sangat pribadi. Oleh sebab itu harus dipersiapkan dengan baik. Sepasang muda-mudi yang mau mempersiapkan pernikahannya juga melakukan hal yang penting, serius. Demikian juga kalau kita kembali kepada poin kita, tema kita hari ini tentang mempelai Kristus. Kita pun harus mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Nah, apa saja yang kita perlu persiapkan? Apa saja yang perlu kita perhatikan supaya kita didapati siap untuk menjadi mempelainya? Poin yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah tentang kecantikan dan keindahan batiniah.
Ini diambil dari ayat pertama dan ayat yang kedua. Tapi saya menggarisbawahi di ayat yang kedua. Di situ dikatakan 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saya garis bawahi kata bodoh dan bijaksana. Alkitab tidak salah menulis apa yang Yesus ucapkan. Jelas dikatakan bahwa 5-nya bodoh, yang 5 lagi bijaksana. Alkitab tidak menulis 5 itu cantik, 5 kurang cantik. Alkitab tidak menulis 5 itu tinggi langsing, semampai, yang 1 tingginya pas-pasan. Jadi pengertiannya begini Bapak Ibu. Untuk menjadi mempelai Kristus, maka yang menarik hati Tuhan, yang menarik perhatian Tuhan adalah yang Dia mau temukan dalam hidup kita adalah kecantikan dan dandanan batinia. Karena kata bodoh dan kata bijaksana ini bicara tentang sikap seseorang. Ini bicara tentang perilaku seseorang. Ini bicara tentang sifat. Ini bicara tentang karakter atau mau bahasa kerennya supaya gaul, inner beauty gitu loh. Bukan tampilan luar yang Tuhan inginkan kejar dari hidup kita. Tapi begini, jangan sampai salah mengerti bahwa saya tidak bilang kalau kita ini tidak perlu berdandan. Kita tidak perlu memperhatikan penampilan kita, itu boleh saudara. Dan itu tetap perlu diperhatikan. Karena nanti kalau enggak saya akan dimarahin sama tukang kosmetik. Ya, nanti saya akan dimarahin sama tukang kain, tukang baju, tukang perhiasan. Waduh, diprotes saya setelah selesai acara ibadah ini. Enggak apa-apa. Kita perlu berdandan. Kita perlu menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita salah prioritas. Karena ketika kita menyebut diri, mengaku saya orang Kristen, udah lahir baru lagi. Anggota jemaat gereja Betel, Tasikmalaya, wow. Tapi cara berpikirnya, pola berpikirnya yang paling menarik buat dia, yang dia kejar, yang paling dipentingkan, ditonjolkan oleh dia adalah sesuatu yang terlihat secara kasat mata. Ada orang yang berani bayar harga, bayar mahal, keluar uang cukup besar, investasi waktu untuk rutin, untuk apa? Gunanya mendandani dirinya untuk meraih sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Ya pasti ada hasilnya, pasti. Itu sudah suatu hukum. Entah itu makin cantik, penampilannya makin menarik, dan lain sebagainya. Dan nanti rewardnya adalah satu pengakuan dari manusia. Akan dipuji. Wah, keren banget Bu. Kulitnya mulus, kulitnya putih, kulitnya bersih, glowing gitu loh. Ya, mana licin gitu. Wah, pokoknya menarik banget. Saking licinnya itu nyamuk kayaknya kalau nempel kepleset itu. Atau ada bapak-bapak yang datang ke sekolah untuk menjemput seseorang. Disambut sama penjaga sekolah. Pak, mau jemput anak ya Pak? Oh enggak, saya mau jemput cucu saya. Oh cucu? Emang Bapak umur berapa? Oh saya 68. Enggak kira. Saya pikir Bapak baru 50, baru gocap. ABG, ya, anak baru gocap. Enggak, saya udah 68. Bapak awet muda loh, keren banget. Pasti seneng dibilang seperti itu. Atau misalnya dalam perkara rohani, kita masuk dalam sebuah gereja. Gerejanya keren banget. Ini hotel bintang 7 aja kalah nih sama kerennya sama gereja ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah tentang kulit yang bagus, tidak ada yang salah tentang awet muda, badan yang sehat, tidak ada yang salah tentang gereja yang keren. Tetapi yang menjadi ironis apabila sesuatu yang seharusnya paling penting, yang harus kita utamakan, yang nilainya kekal dan tidak berakhir di ruang kubur,
yaitu sesuatu yang bersifat abadi. Itu kita kesampingkan, tetapi kita kejar sesuatu yang sementara. Contoh, jangan sampai, ini mah jangan sampai. Ada di antara kita misalnya orang tua yang masih punya anak sekolah minggu. Sekarang kan anak-anak masih banyak yang online nih. Waduh, nomor jangan online. Orang tua yang masih punya anak SD, anaknya 2, 3 pasti ikut repot. Ngurusin anaknya online. Pas hari Minggu nih, ya anaknya mau siap-siap. Mandi, ganti baju, ya mau siap-siap. Mau online. Lalu mamanya, "Nak, ngapain? Mau sekolah minggu online mah?" "Hah? Sekolah minggu online? Nggak usah lah." "Loh kenapa?" "Nih, papa mama tuh susah cari duit. Dari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat kamu udah sekolah. Itu kuota habis berapa? Udah minggu mah libur aja tuh. Hah? Nggak usah online-onlinean." Atau ada anak yang lagi ngerjain sesuatu. Mamanya lihat. "Ngerjain apa nak?" "Ngerjain gema mah." "Oh apa itu gema?" Gerakan membaca Alkitab. Satu kegiatan yang gereja kita lakukan buat anak-anak kita. Gema? "Hah udahlah, gak usah ngabisin waktu. Ini kamu besok sekolah loh, kamu PR loh, kamu itu loh, kamu itu. Dimarahin. Anaknya mau belajar Alkitab, dimarahin. Tapi dia rela melakukan apa saja supaya anaknya pintar. Enggak salah, orang tua pasti pengen anaknya pintar, diupayakan les ini, les itu. Tetapi ketika anak memilih sesuatu yang baik, bahkan ini penting, kok dilarang? Tapi saya percaya di sini mah enggak ada. Ini mah cuma contoh. Kalau seandainya ada, maaf bicara, saya mau pinjam kata-katanya Om Julius. Bertobat dalam nama Yesus. Kalau ada yang seperti itu. 1 Petrus 3 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini. "Tetapi perhiasanmu," perhiasan kita nih. Yaitu apa? Bicara tentang kecantikan hati kita. "Keindahanmu," kata firman Tuhan, "ialah manusia batinia yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa." Ini perhiasan ini beda dengan perhiasan yang manusia bisa curi, yang maling bisa ambil. Ini sesuatu perhiasan yang tersimpan di hati kita yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Ini perhiasan ini akan makin berkilau ketika Tuhan menemukan roh yang lemah lembut dari setiap hidup orang percaya. Dengan roh yang lembah lembut itu, roh yang taat, roh yang tunduk kepada Tuhan, rela dibentuk seperti lagu pujian tadi. "Aku mau dibentuk Tuhan, seperti hatimu." Lalu kalimat berikutnya apa? "Dan tentram," memberikan damai sejahtera. Itu yang sangat berharga di mata Allah. Ini yang Tuhan cari. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot." Saya berhenti dulu. Ada sebuah hukum dalam hidup manusia. Itu manusia makin lama makin kuat. Tapi ada umur tertentu, entah itu umur 40, entah itu umur 50. Itu kekuatan fisiknya akan mulai menurun. Memang ada yang drastis, ada yang pelan-pelan. Ya. Tetapi satu kepastian bahwa ketika manusia makin lama, itu memang manusia lahiriahnya itu ada satu titik makin melemah, makin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Namun kecantikan batinia kami dibaharui, di-upgrade, diremajakan. Makin kuat, makin disegarkan. Itu pengertiannya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya mau supaya kita menyadari bahwa
apapun juga yang kita lihat saat ini, yang ada di muka bumi, adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi firman Tuhan mau supaya kita masuk dalam dimensi yang baru, kepada janganlah terikat kepada sesuatu yang sementara, tetapi yang tidak kelihatan, itu nilainya kekal. Jadi kalau misalnya hari ini saudara ada beribadah di tempat ini, memuji Tuhan, mendengarkan firman, itu artinya Tuhan masih masih dikasih kesempatan. Orang tua bilang, oh masih ada umur, masih ada waktu untuk kita mendandani batinnya kita, mendandani kepribadian kita, rohnya kita, mempercantik karakter kita, mempercantik kelakuan dan sifat kita, untuk memastikan bahwa segala kebiasaan yang 10 tahun lalu kita lakukan hari ini, jangan dilakukan lagi. Supaya apa? Supaya kita makin indah, makin cantik, berkenan di hati sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Kekasih hati kita. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan dan persiapkan adalah bicara tentang totalitas hati. Ini dicatat di ayat yang ketiga sampai 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau kita memutuskan, saya mau melayani Tuhan, apapun itu ya, bidang apapun itu, jangan setengah-setengah. Dalam kisah perumpamaan ini kan ceritanya ada gadis, 10 orang dituliskan. Nah gadis ini adalah gadis yang dipersiapkan sebagai pengiring mempelai wanita yang akan menyongsong mempelai pria yang akan datang. Lalu ketika pria itu datang, itu disongsong dalam sebuah prosesi sampai akhirnya nanti mereka semua masuk dalam ruang pesta pernikahan. Dalam sebuah literatur atau artikel yang pernah saya baca, di situ dijelaskan bahwa mungkin saja saat mempelai pria itu datang, ada sebuah tradisi atau adat atau kebiasaan di sana untuk disambut dengan tarian. Ya, biasa kan? Ada tarian seperti itu. Nah, dalam tarian tersebut maka digunakanlah pelita. Atau digunakanlah yang menyala, entah itu pelita ataupun obor, yang penting menyala dengan makna tertentu. Itu sampai akhirnya ketika mempelai pria datang, disambut dengan tarian, lalu masuk sama-sama dan terjadilah pesta pernikahan, lalu pintu ditutup. Jadi pelita akan terus menyala sampai itu mempelai pria datang dan pesta berlangsung. Dan masalahnya adalah ketika ada 5 gadis yang dikategorikan bodoh oleh Alkitab. Mereka ternyata lalai atau mengabaikan tanggung jawabnya. 5 gadis ini tidak menyiapkan secara maksimal. Atau boleh juga dikatakan mereka kurang serius. Karena mereka hanya menyediakan pelita, tapi tidak mempersiapkan minyak cadangannya. Karena pelita itu akan terus menyala apabila ada minyak yang menjadi sumber energi supaya pelita itu tetap menyala. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, dia menyiapkan pelita plus juga dengan minyak di dalam buli-buli yang mereka sudah siapkan. Ini bicara tentang totalitas hati. Saya mau bilang ketika kita satu saat memutuskan untuk ikut Tuhan, keputusan kita harus satu keputusan yang teguh, yang sungguh hati, karena ikut Tuhan itu gak bisa main-main. Ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah. Dalam Matius 8 ayat 18-19. Ini dari hal yang lain. Judulnya adalah tentang hal mengikut Yesus. Di situ diceritakan bahwa
Ada banyak orang mengelilingi Yesus. Hanya banyak orang yang ikut Yesus. Tetapi kalau misalnya saya mau katakan bahwa dari sekian banyak orang yang mengelilingi Yesus, yang mengikut Yesus, ada kemungkinan motivasinya belum tentu sama. Ada orang yang mau ikut Yesus pada waktu itu hanya untuk lihat-lihat aja. Dengar-dengar, oh Yesus buat begini begitu. Pengen tahu kayak apa Yesus itu. Ada juga orang yang ikut Yesus, mengelilingi Yesus supaya dapat berkat. Ada juga yang mengelilingi Yesus supaya disembuhkan. Ada juga yang ikut Yesus pada waktu itu untuk belajar dan memang benar mau jadi murid Yesus. Tidak salah untuk kita ikut Yesus, mau melihat berkat, mau disembuhkan, tidak salah. Tetapi ada yang menarik ketika ada dicatat dalam Alkitab. Ada satu orang ahli Taurat yang perkataannya ditulis di sini. Yang saya garis kuning ya. Ahli Taurat ini bilang begini, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Pernyataan dari seorang ahli Taurat ini bicara tentang totalitas hati seseorang. Saudara tahu ya, ahli Taurat itu adalah satu kelompok orang yang kalau Alkitab tulis, kalau kita baca, selalu berseberangan sama Yesus. Selalu aja. Apa yang Yesus buat dianggap mereka masalah. Pada waktu itu, mungkin dulu-dulu dia melihat Yesus ini dengan pandangan yang berbeda. Tetapi ketika ahli Taurat ini mengikut Yesus, dengar perkataannya, bukan cuma dengar perkataan, apa yang Yesus lakukan, itu mengubahkan hidupnya. Matanya jadi terbuka. Padahal buat seorang ahli Taurat ini resiko besar loh. Kenapa? Kalau ketahuan, oh kenapa kamu ikut kelompok orang ini mengikut Yesus? Ini sebuah resiko. Dulu mungkin dia berseberangan. Tapi kita tahu bahwa akhirnya orang ini ikut Yesus. Dulu orang ini mungkin hatinya jauh dari Tuhan. Tapi dia sekarang memutuskan, aku mau dekat. Aku mau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang namanya sebuah komitmen untuk mengikatkan hati dengan Tuhan. Kita balik ke masalah pernikahan ya. Pernikahan yang ideal adalah bagi mereka yang merupakan pasangan yang meluap-luap dengan kasih. Akan sangat tidak wajar kalau seandainya ada pasangan katanya mau menikah, tapi kok kayak nggak ada gimana gitu, kayak lempeng gitu. Saya yakin orang yang mau menikah, ini yang udah menikah pasti ngerti. Yang belum menikah ya saya kasih tahu sekarang. Jadi orang yang mau menikah itu pasti ada sesuatu greget. Saya pernah dapat video ya di WA, di handphone. Ini entah beneran apa entah settingan gitu ya. Jadi ada sepasang yang menikah, yang satunya itu menerima tamu dengan sukacita. Aduh, ya terima kasih. Yang sebelahnya itu cemberut aja gitu. Karena ini kan sesuatu yang ini pernikahan ini benar-benar atau gimana gitu. Dan saya mau pastikan bahwa kalau berdasarkan Alkitab, maka tidak mungkin terjadi pernikahan ideal terjadi seperti itu. Apalagi pernikahan mempelai Kristus dengan mempelai pria dan wanita. Mempelai pernikahan anak domba Allah. Karena Wahyu 3 ayat 16 firman Tuhan bilang begini. Tuhan akan memuntahkan engkau kalau kamu suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak, biasa aja. Hari ini kita mau coba kita cek kadar cinta kita sama Tuhan gimana ya. Apakah kita sama Tuhan, apakah menggebu-gebu? Atau urusan sama Tuhan mah sesuatu yang B aja, kata anak muda, B aja, biasa aja. Dingin, hambar, gak ada sesuatu yang menarik kalau ngomong tentang
sesuatu yang rohani dengan Tuhan. Gimana? Suka doa enggak? Malas ah. Aduh kalau sendirian barangkali malas. Yuk kita doa bareng-bareng, ada acara doa loh di gereja. Enggak. Suka baca Alkitab enggak? Aduh ngantuk apalagi tulisannya kecil-kecil. Enggak ah. Ibadah kudu diingetin terus. Kalau enggak diingetin lupa. Sibuk dengan urusannya yang lain. Komsel atau yuk, komsel yuk. Malas ah. Pelayanan atau yuk, pelayanan. Waduh. Nanti sibuk. Kalau udah pensiun deh. Soalnya masih banyak yang harus saya kerjain. Ada banyak alasan untuk kita mau coba mendandani batiniah kita. Sama sekali nggak menarik perhatian buat dia. Coba kita renungkan sebentar. Kalau seandainya ada pasangan yang mau masuk pernikahan tapi nggak ada sesuatu greget. Saya pikir ini ada sesuatu yang harus dipertanyakan dan harus diperbaiki. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentang kedewasaan rohani dicatat dalam ayat 8 dan 9. Firman Tuhan bilang gini, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, bicara tentang kedewasaan, ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Dalam kehidupan kita, tentu saja ada banyak peristiwa. Kita hidup bukan di dunia fantasi, dalam dunia nyata. Dan itu ada banyak peristiwa yang kita alami. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak. Yang menyenangkan biasanya yang sesuai dengan rencana kita dan kita sebutnya itu, oh itu berkat. Contoh, naik gaji, omset naik, outlet bertambah, dapat cucu baru, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dalam hidup ini juga ada yang namanya persoalan, ada juga masalah yang harus kita bereskan, yang harus kita selesaikan. Dan itu kita nggak bisa milih. Ya klik untuk memilih hidup yang senang saja. Yang repot-repot, yang masalah nggak bisa. Kita harus hadapi semuanya karena itu seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dilepaskan. Kadang-kadang mah hidup ini masalah itu nggak diundang juga datang. Apalagi kita cari-cari masalah, makanya jangan suka cari masalah. Ini harus disikapi dengan baik, dengan bijak. Semua harus dihadapi dan membutuhkan satu respon dari hati kita. Dan respon kita lah nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang penting. Dalam kisah gadis bodoh dan bijaksana ini, di tengah cerita tadi di ayat 8-9, ada satu masalah. Ya dalam tanda kutip ini ceritanya rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Karena ternyata pengantin prianya telat. Akhirnya apa? Mereka kan udah siap-siap dari tadi nih. Jangan bayangkan pernikahan itu seperti sekarang yang ada IO, atur ini itu. Di sana mah kan diurus semua sendiri, siap-siap. Udah jauh-jauh hari. Ternyata pengantinnya telat. Ya, pengantinnya telat akhirnya apa? Mereka kan lelah. Akhirnya semua pada ngantuk. 10 gadis ini. Lalu tiba-tiba Alkitab menulis, mempelai itu datang. Nah, di saat terbangun itulah 5 gadis yang bodoh ini baru sadar bahwa pelitanya hampir padam. Ketika pelita ini hampir padam, yang bodoh-bodoh ini minta minyak kepada gadis yang bijaksana. Dan saya mau menggarisbawahi satu keputusan yang diambil oleh gadis yang bijaksana ini. Ketika gadis yang bijaksana ini, dia memutuskan satu sikap untuk dia fokus. Dia sadar, dari tadi saya mempersiapkan ini semua. Dengan setia saya ada di tempat ini, rela menunggu. Karena saya disiapkan dari semula untuk menyambut mempelai pria. Jadi di saat yang bodoh itu minta minyak, si gadis bijaksana ini berkata dengan sopan, tapi dia tegas dan keputusannya benar.
Tidak. Karena ini tidak cukup untukmu, untukku. Karena ini prosesnya masih panjang. Dan keputusan inilah keputusan yang sangat hati-hati dan benar. Karena akan fatal akibatnya kalau seandainya gadis bijaksana ini salah mengambil keputusan. Saudara, dalam hidup kita kadangkala kita diperhadapkan kepada satu persoalan dan yang ini kita nggak bisa hindari, harus dihadapi. Sebuah persoalan mungkin yang sulit dan ini sesuatu yang prinsip. Seperti seseorang yang ada di persimpangan jalan dan harus memutuskan cepat kamu mau ke kanan atau mau ke kiri. Tapi saya mau katakan bahwa orang Kristen yang dewasa, mempelai Kristus yang dewasa adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan, yang mengambil pilihan-pilihan dalam hidupnya selalu diterangi oleh kebenaran firman Allah. Mazmur 119 ayat 105, sebuah ayat terkenal. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada kalanya mungkin kita menghadapi satu saat yang gelap. Tapi selama ada pelita yang menerangi kita nggak akan salah jalan. Kalaupun salah jalan kita akan cepat tahu, oh ini salah, balik ke jalan yang benar. Kalau hati kita, keputusan kita diterangi oleh kebenaran firman. Karena firman itu akan memberikan petunjuk yang benar. Firman harus jadi patokan dalam setiap pengambilan keputusan anak-anak Tuhan. Harus jadi rel yang benar. Kereta selama berada di rel yang benar. Walaupun ada masalah, ada hambatan, mungkin melambat. Tetapi pasti akan dibawa kepada tujuan yang benar. Kepada rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki. Kalau ada pergumulan, persoalan dalam keluarga, maka yang menjadi dasar, yang menjadi patokan dalam pengambilan keputusan, jangan apa kata orang. Apalagi kalau konsultasinya kepada orang yang salah. Wah, harus kepada firman. Balik kepada firman. Karena gini, keluarga itu kan bukan orang-orang, bukan malaikat semua. Ada kekurangannya mungkin. Dimana justru keluarga itu kan harus saling melengkapi, saling mengisi. Bukan saling menuntut. Kamu dulu yang berubah, kamu wah nggak akan ada ujungnya. Ketika masalah bisa diselesaikan dengan tuntunan firman, maka saya percaya masalah pasti dapat diatasi. Ada anak gadis yang diputusin sama pacarnya. Aduh, yang namanya putus cinta mungkin kalau jatuh cinta berjuta rasanya, mungkin putus cinta juga mungkin juta-juta juga rasanya, tapi rasanya nggak enak. Akhirnya memutuskan apa? Terjun dari apartemen. Bukankah dunia belum berakhir? Hai anak-anak muda, kalau diputusin, kan dunia belum berakhir. Jangan salah ambil keputusan. Ada anak Tuhan, ini zaman dulu, belum COVID. Bukan di sini. Kecewa pindah gereja. Gara-gara enggak disalamin sama pendetanya. Kita udah ngantri pas bubaran, ini kan jemaatnya banyak. Pas bubaran, mungkin entah gimana, pendetanya juga sibuk atau gimana. Enggak disalamin. Pas, wah ini kayaknya nih pendeta nih. Yang disalamin yang kaya-kaya aja. Emang gereja cuma satu, pindah gue. Wah, pindah. Pindah ke gereja sebelah. Di gereja sebelah ramai juga. Jemaatnya banyak juga. Enggak disalamin juga. Waduh kecewa lagi. Kecewa lagi sama pendetanya. Akhirnya dipikir-pikir, ini ada nggak ya gereja yang nggak ada pendetanya supaya aku nggak kecewa gitu. Jadi nggak usah disalamin juga kagak apa-apa. Kok jadi mikirnya sampai sesempit itu? Hanya karena kecewa dengan orang. Jadi pindah gereja. Lalu misalnya zaman sekarang ada banyak persoalan. Mungkin uang lagi sulit dalam sektor-sektor tertentu. Akhirnya aduh pusing. Lalu mulailah ada suara-suara. Ya kayak di sinetron gitu, ada malaikat hitam sama malaikat putih. Ya, malaikat hitam, itu ada kesempatan loh buat kamu. Itu korupsi itu, cara itu nggak akan ketahuan. Terus kata malaikat putih, jangan. Ya, nggak baik, sabar. Pasti Tuhan tolong. Tunggu, ada caranya.
Katanya malaikat, nunggu Tuhan kelamaan. Sabar. Wah, akhirnya kalau seandainya seseorang mengambil keputusan dengan salah karena apa? Sifat yang tidak dewasa, maka akan berakibat fatal. Ingat ya, Bapak, Ibu, Saudara, saya semua adalah mempelai Kristus, calon mempelai Kristus. Dan ingat, tidak ada mempelai anak-anak. Kagak ada mempelai anak-anak. Semua harus mempelai yang dewasa. Anak-anak ini bukan bicara tentang umur di kalender, bukan. Tapi bicara tentang kematangan hati, kematangan jiwa. Dan ini bukan sesuatu yang jalan pintas dan tiba-tiba. Enggak bisa ada tiba-tiba langsung jadi dewasa gitu. Atau wah, saya akan menyanyikan lagu, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Sehari 3 kali selama 2 bulan pasti saya akan dewasa. Enggak. Kedewasaan seseorang tidak bisa tiba-tiba dan yang seperti itu diprogram hanya 2 bulan. Enggak. Kedewasaan seseorang itu terus berjalan seumur hidup kita. Sikapi dengan benar setiap hal yang kita hadapi. Dan tentu saja prinsipnya adalah firman Allah. Hari ini firman Tuhan dibagikan buat saya dan buat saudara semua. Firman Tuhan ini bagaikan cermin Bapak Ibu Saudara. Saudara kan pasti punya cermin nih di rumah nih. Ya, ada yang kecil, ada yang gede gitu. Ya, dan saya pasti ketika bercermin itu kan nyisir rambut kah, atau ada yang nggak bener kah, ada yang masih kotoran kah. Ketika habis bercermin, pasti yang dilakukan adalah sesuatu yang nggak bener harus dibenerin. Sesuatu yang kotor harus dibersihin. Dan alangkah aneh, kalau ada yang bercermin, udah tahu rambutnya acak-acakan, udah tahu ada kotoran di mukanya, lalu cuma bercermin, oh gitu, pergi. Nggak mungkin. Pasti dia akan membereskan, oh rambutnya biar rapi. Itu gunanya cermin. Demikian juga itulah guna firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius berkata, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar kita. Hari ini kita belajar. Lalu apa? Menyatakan kesalahan. Lalu apa? Memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ketika cermin itu ada di depan kita saat ini. Yuk kita cek, lihat kondisi kita. Kan cermin itu kan menggambarkan kita apa adanya tuh. Ya kan? Enggak ada yang tersembunyi. Ya. Mau perut kita maju sedikit udah ketahuan. Ya kan? Di situ. Lalu perhatikan. Yang pertama tadi, bagaimana kecantikan batiniah kita. Apakah kita betul-betul menyadari, oh iya ya, saya tuh punya kekurangan. Cepat marah atau apapun juga lah. Macam-macam. Ayo perbaiki. Agar kita makin cantik di hadapan Tuhan. Yang katanya kekasih hati kita nih. Yang kedua tentang totalitas hati tadi. Apakah kita sungguh-sungguh gak sama Tuhan? Apa dianggapnya ke gereja atau urusan rohani mah gak terlalu penting lah. Dan yang ketiga tentang kedewasaan rohani. Apakah sikap kita dalam menyikapi sesuatu, dalam mengambil keputusan, apakah betul dituntun oleh kebenaran firman. Sehingga ketika hari ini kita pulang, kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sehingga kita makin sadar, oh iya ya, saya teh mempelai Kristus. Saya teh gak boleh sembarangan. Coba kalau ada orang yang tunangan, ya, hidupnya masih sembarangan, ya, lirik sana, lirik ini, waduh, itu kan gak benar. Demikian juga ketika kita tahu kita adalah mempelai Kristus. Kita harus menjaga hati kita. Kesiapan batiniah, kekudusan kita, perilaku kita biar makin berkenan di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.